Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, konteks dari Mazmur pasal 91 ini adalah bagian dari doa Musa. Dan di dalam doa Musa ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan, Tuhan itulah tempat perteduhan, Tuhan yang menyelamatkan umat-umatnya. Itu mulai di pasal yang ke-90 saudara. Dan kemudian di pasal 91 khususnya ayat 14 sampai ayat 16, di sana firman Tuhan yang datang dan menegaskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dijanjikan kepada umat-umatnya, di mana firman Allah menegaskan bahwa aku akan meluputkannya. Itu ada di ayat 14. Tuhan memberi keluputan. Dan kemudian dia juga berkata, aku membentenginya. Tuhan melindungi. Dan kemudian ayat 15, aku akan menjawab dia. Allah menjawab umat-umatnya. Dan kemudian lebih lagi dia berkata, aku menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai dalam kesesakan, penderitaan, beban berat, persoalan hidup anak-anaknya. Tuhan menyertai. Bahkan dia berkata, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan memberi keluputan. Tentu yang membutuhkan keluputan adalah ketika ada dalam situasi terancam, situasi bahaya. Tetapi Tuhan meluputkan, bahkan memuliakan, mengangkat derajat dari umat-umatnya. Bahkan dia berkata juga ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan memberi panjang umur kepada umat-umatnya. Dan di bagian terakhir dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita membaca ayat 14 sampai ayat 16 ini, begitu berlimpahnya dengan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Bukankah luar biasa hidup sebagai anak-anak Tuhan?
hidup sebagai umat-umat Tuhan, di mana janji-janjinya berlimpah atas kehidupan kita, saudara. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang iya dan amin, yang tidak akan pernah memungkiri dan mengingkari janjinya. Kalau begitu limpahnya janjinya atas kehidupan kita, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini setiap kita merindukan janji-janji firman Tuhan tersebut digenapi dalam hidup kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa Dia menyertai, meluputkan kita dari kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, bahkan hidup saudara terhimpit oleh masalah dan persoalan. Dan dalam kesesakan itu, saudara, janji Tuhan berkata Dia luputkan, Dia sertai, Dia bentengi kita, Dia beri keselamatan bagi kita, bahkan Dia muliakan kita, saudara. Dan Dia beri umur panjang bagi kita. Luar biasa janji-janji firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana supaya janji tersebut digenapi dalam hidup kita? Maka hal pertama yang ditekankan oleh Tuhan adalah di ayat 14 tadi, bagian pertama dikatakan, sungguh hatinya melekat kepada Aku. Kepada siapa Tuhan berikan janji-janji penyertaan, keluputan, keselamatan, panjang umur dan sebagainya? Kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya dekat kepada Tuhan, hatinya rindu akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang-orang yang mengikut Tuhan salah persepsi, saudara. Mereka dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kebutuhan dan sebagainya, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, keluputan, berkat Tuhan dan sebagainya. Dan yang mereka rindukan adalah hal itu, berkat itu, mujizat itu, keluputan itu, jawaban doa itu yang mereka butuhkan. Hati mereka melekat ke sana. Nah, itu sebabnya seringkali kita tidak mengalami mujizat, berkat-berkat. Kenapa? Karena hati kita salah. Hati kita melekat kepada berkat itu, hati kita melekat kepada mujizat itu, jawaban doa itu. Padahal kepada siapa Tuhan melakukan mujizat ini? Sekali lagi ayat 14 tadi, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka Aku meluputkan, membentengi, seterusnya dan seterusnya. Hari ini kalau saudara sedang ada dalam kesesakan atau apapun situasi dan kondisi hidup saudara, dan saudara rindu mengalami janji Tuhan yang berlimpah di ayat 14-16 ini, yang pertama harus ada, yang harus saudara sadari dan harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara adalah miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Rindu keberhasilan, biarlah hati saudara bukan melekat kepada keberhasilan, tetapi kepada Tuhan yang melakukan mujizat keberhasilan. Saudara rindu jawaban doa, biarlah hati kita bukan melekat kepada jawaban doa, tapi hati kita melekat kepada Tuhan, si penjawab doa, yang menjawab doa. Kalau hari ini saudara rindu pemulihan, berkat berlimpah, biarlah hati saudara tidak melekat kepada berkat, tetapi melekat kepada Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan berkat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah hari ini kita jalani sepanjang hari ini dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan dan mengalami janji-janji Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan saudara, masih di ayat 14 bagian B, Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi, dilimpahkan bagi orang yang mengenal Tuhan. Artinya saudara, kalau kita rindu mengalami janji Tuhan, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenallah Dia. Bagaimana supaya kita mengenal Dia? Kembali, dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan.
Kedekatan dengan Tuhanlah yang akan membawa saudara kepada pengenalan akan Dia. Mujizat tidak akan membawa saudara kepada pengenalan akan Tuhan. Dalam pelayanan Yesus, saudara, begitu banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat. Berbondong-bondong orang, dan mereka melihat menyaksikan mujizat. Tetapi saat Yesus disalibkan, tidak ada yang ada di sana. Semua lari, saudara. Pada akhirnya murid-muridnya yang bertahan, sekalipun Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia bertahan bahkan sampai mati bagi Kristus. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan yang membuat orang bertahan ikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara membutuhkan janji Tuhan digenapi, saudara rindu berkat Tuhan, kelimpahan, mujizat dan sebagainya, biarlah dalam kehidupan saudara intim dengan Tuhan sehingga saudara semakin mengenal Dia. Kenal Tuhan yang saudara sembah. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan nyatakan janji-janjinya bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Seringkali kita menuntut, kenapa aku belum mengalami ini? Kenapa si anu diberkati, aku tidak? Sudahkah saudara berdoa? Dan di dalam Yakobus dikatakan, saudara, ataupun kamu berdoa tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudahkah kita berdoa hari ini? Dan sudahkah kita berdoa dengan benar? Dengan tujuan yang benar? Seruan-seruan kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi seruan-seruan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai, aku meluputkan, ku beri panjang umur, kepadanya ku perlihatkan keselamatan. Wow, saudara, itu janji-janji Tuhan yang berlimpah, yang luar biasa, yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya hidup berdoa. Apakah hari ini saudara masih berdoa? Adakah beban saudara, persoalan saudara? Seringkali ketika kita memiliki beban dan persoalan, saudara, kita mengeluh atas persoalan tersebut. Hari-hari kita dipenuhi oleh keluhan atas persoalan tersebut, bukannya dipenuhi oleh doa, memohon, berseru kepada Tuhan, menyatakan mujizatnya atas persoalan yang kita alami, tetapi keluhan yang seringkali ada. Kalau saya dan saudara rindu mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini begitu indahnya firman Tuhan, di mana Dia menyatakan janji-janjinya yang berlimpah, bahwa Dia mendengar, Dia menyertai, meluputkan, memberi panjang umur, memberi keselamatan dan sebagainya. Dia membentengi. Bukankah itu semua yang kita butuhkan hari ini? Sebentar lagi saudara akan melakukan aktivitas saudara. Bukankah janji-janji ini yang saudara butuhkan? Sebelum kita akan berdoa bersama, saudara, tetapkan dalam hati saudara, saat ini untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan, maka yang pertama, milikilah hati yang rindu melekat kepada Tuhan. Bukan kepada berkat, bukan kepada janji-janji, bukan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Kenallah Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan kemudian yang terakhir, hiduplah dalam doa dan seruan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini memberi semangat baru kepada saudara, membangkitkan iman saudara, menjamah dan menyentuh hati saudara, sehingga hati saudara hari ini diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang rindu melekat kepada Tuhan, menjadi hati yang rindu berseru kepada Tuhan, dan menjadi hati yang rindu untuk selalu mengenal Tuhan.
Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jalani hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Firman Tuhan ini kiranya menghibur, meneguhkan, menerangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja,
pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik
dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.